Salam sejahtera pemirsa yang dikasihi Tuhan. Kembali kita melanjutkan belajar kita dari buku Sekolah Sahabat hari ini pada pelajaran yang hari ke Selasa. Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita tentang bangsa-bangsa bagian 2 yang membahas bagaimana keinginan manusia untuk memimpin dunia tidak mengharapkan Tuhan yang memimpin. Tetapi manusia ingin menguasai sesama manusia yang akhirnya berakibat buruk. Bapak Ibu Saudara, pada Daniel pasal yang kedua dan Daniel pasal yang ketujuh, Tuhan telah memberikan mimpi kepada Nebukadnezar di Daniel 2 dan kepada Daniel di Daniel pasal 7 tentang bagaimana perjalanan dunia mulai dari zaman Nebukadnezar sampai nanti akhir zaman. Di sana kepada Nebukadnezar diberikan sebuah patung yang tinggi, kepalanya dari emas, yang adalah negara Babylon, yang di dalam Daniel pasal 7 itu digambarkan seperti singa dalam mimpi Daniel. Kemudian setelah kerajaan Babylon akan muncul kerajaan Medo-Persia. Di dalam Daniel pasal 2 itu digambarkan sebagai dada patung yang terbuat dari perak, dan di dalam Daniel pasal 7 digambarkan seperti beruang. Di dalam Daniel yang kedua, kerajaan itu dilanjutkan pada kerajaan dalam pinggang, yaitu dilambangkan sebagai logam yang lebih rendah daripada emas, lebih rendah daripada perak, dan itu adalah perunggu. Dan itu melambangkan Yunani, yang di dalam Daniel pasal 7 itu dilambangkan sebagai hewan macan tutul. Dan kemudian setelah itu akan muncul kerajaan Roma, yaitu dilambangkan dengan kerajaan besi, dan di dalam Daniel pasal yang ketujuh disebut sebagai hewan lain yang sangat mengerikan, dan dia memiliki 10 tanduk, dan di tengah-tengah 10 tanduk itu kemudian akan muncul satu tanduk kecil, itu yang dilambangkan juga dengan di Daniel pasal 2, yaitu kakinya yang terdiri dari 10 jari-jari, terbuat dari besi dan tanah yang tidak akan mungkin bersatu. Ini adalah peta dunia yang sudah Yesus sampaikan, yang akan kita hadapi bersama. Dan kita sekarang telah berada di zaman kaki yang dilambangkan sebagai logam bercampur tanah yang tidak akan mungkin bersatu. Saat ini kita melihat bangsa-bangsa terpecah dan banyak dan tidak mungkin akan bersatu. Dan setelah itu akan ada batu kecil yang menimpa dari langit. Itulah yang akan menyelesaikan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Kita sekarang sedang menunggu datangnya batu kecil itu, yaitu kerajaan Tuhan yang dari langit, yang akan menggantikan semua kerajaan-kerajaan di dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari filosofi patung itu, dari patung yang berkepala emas sampai logam yang makin rendah besi, dan kemudian besi bercampur tanah liat. Inilah satu gambaran bahwa bangsa-bangsa kita ke depan ini tidak akan makin baik secara kualitas. Walaupun secara teknologi kita melihat bahwa akan semakin canggih, rasa kenyamanan mungkin semakin nyaman dengan munculnya teknologi. Tetapi secara moralitas, secara rohani, kita berbicara mayoritas, itu tidak akan semakin membaik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perlu sikapi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, tetaplah waspada bahwa dunia ini tidak akan semakin baik sesuai dengan nubuatan yang Tuhan sampaikan. Tetapi mari kita arahkan pikiran kita juga kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kita jadikan sebagai pemimpin hidup kita. Dialah pemimpin sejati. Kita harus lebih hormat
kepada Tuhan segala semesta alam daripada para pemimpin-pemimpin dunia manapun. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan saja kehidupan kita akan semakin membaik. Tuhan akan segera datang. Sesuai dengan nubuatan ini, maka kita harus segera mempersiapkan diri kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami telah belajar bahwa peta dunia yang Engkau sudah sampaikan, bahwa tidak akan menunjukkan perbaikan dari masa ke masa. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali, bahkan kualitasnya semakin merosot. Namun kami sedang menantikan datangnya Engkau kedua kali, yang akan menggantikan kerajaan-kerajaan dunia yang dipimpin oleh manusia-manusia berdosa. Kami rindu Tuhan segera datang dan memimpin hidup kami seutuhnya. Dengan demikian kami boleh hidup di bawah pengendalian kasih Tuhan sepenuhnya. Tuhan datanglah segera, dan biarlah kami boleh tetap setia dalam penantian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.